Pada saat kita berpikir tentang digitalisasi, maka banyak hal yang harus dilakukan perubahan. Salah satu diantaranya adalah misalkan memastikan bahwa semua komponen transaksi di Jasara Harja ini dipastikan menggunakan sistem yang telah disiapkan. Bahkan saya minta kepada BOD juga mempersiapkan bagaimana kita menyiapkan satu kesatuan bisnis yang kami namakan sebagai JR Center. Apa itu JR Center? Di dalamnya berbagai penerapan sistem yang kita miliki. Ada DASI, ada Oracle. Oracle kan di sisi keuangannya. Ada juga mobile service yang di rumah sakit, yang kemudian connect terhadap air SMS yang kita kembangkan dengan nama Monica. Belum lagi kita verifikasi data yang ada kita siapkan, seperti contoh verifikasi terhadap dokumen-dokumen di rumah sakit menggunakan Sivera. Banyak hal termasuk tata kelola persuratannya pun kita sudah menggunakan cara digital. Nah, bahkan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kita lakukan juga PKBL online. Nah, ini tentu satu kemajuan yang sangat besar sekali kita kembangkan karena kita tahu bahwa integrasi sistem yang dibangun oleh Jasara Harja ini akan menyangkut semua stakeholder. Contoh misalkan, ketika kita mengelola sumbangan wajib, pasti kita akan bekerja sama dengan Bapenda Provinsi. Dari Bapenda Provinsi, kita bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian ini kepolisian daerah. Kemudian dari database yang kita miliki, kemudian kita harapkan juga masyarakat bisa sangat mudah membayar dengan multi channel dengan semua bank. Artinya mereka nggak harus datang ke Samsat, mereka cukup nanti melakukan transaksi. Bahkan kita juga mulai mengedukasi bagaimana Samsat itu bukan orang lama-lama. Jadi kita kasih touchscreen, kita kasih sosialisasi ini sehingga masyarakat nggak perlu ketemu lagi gitu ya. Artinya dengan petugas. Nah tentu ini adalah edukasi yang kita kerjasamakan untuk membuat proses digitalisasi Polri yang presisi juga gitu. Jadi kemarin saya share kepada Pak Kakor Lantas, kita memang mungkin tampaknya bisa jadi akan berkembang nanti tidak perlu lagi yang namanya STNK gitu. Hanya menggunakan QR ya dan kemudian kita tunjukkan sebagai alat bukti dan polisi pun kalau melakukan pengecekan juga menggunakan foto QR. Dan kemudian ini kan di bidang baru sumbangan wajib, di iuran wajib juga sama. Iuran wajib ini kan mengelola pendapatan dari penumpang-penumpang umum. Nah, ini kemarin dengan kereta api kita sudah jalan, alhamdulillah host to host. Kemudian dengan ASDP juga host to host. Di 3 bulan terakhir ini kita sudah lakukan host to host. Ini adalah keinginan besar saya gitu dan bersama semua BOD, kita ingin membangun bahwa host to host dengan operator itu harus. Supaya manifest itu kalau ada apa-apa kita verifikasinya lebih clear, lebih gampang gitu. Nah, setelah itu dikembangkan, barulah kita mengikuti pada pengembangan yang lain. Contoh misalkan Etle gitu. Ini Etle ini seperti elektronik tilang gitu yang dikembangkan oleh Polri. Tetapi Etle ini nggak akan jadi dengan baik kalau registrasi atau data rekidennya atau identifikasi datanya tidak dikelola dengan baik. Dan Etle ini sekarang ini kan dibuat dengan konsep ketika Anda melanggar, Anda dikirimin surat. Dan kemarin kami melakukan evaluasi dengan Pak Kakor Lantas. Berapa persen yang merespon? Ternyata di bawah 2%. Artinya harusnya tidak usah menggunakan itu lagi. Dan kemarin beliau setuju. Libatkan kami, biar kami yang memberikan notifikasi kepada masyarakat. Kalau kami punya data handphonenya, kami notifikasi. Sehingga masyarakat akan tahu dia melanggar apa enggak di awal, bukan saat melakukan perpanjangan STNK. Nah ini tentu sesuatu yang baik. Belum lagi kita punya data kecelakaan. 1 tahun itu lebih dari 100.000 kecelakaan. Dan tidak bisa dipungkiri ada daerah-daerah yang kecelakaan itu berulang. Ya.
Dan ketika kita lihat lagi, ketika berulang lagi, ini kemudian kita terapkan ada di Jalanku. Jalanku ini adalah bisa share kepada masyarakat tentang jalan-jalan yang berpotensi kecelakaan dan sebagainya. Nah ini yang kami tidak hanya ingin melakukan develop sendiri, kami ingin ini share ke Google. Sehingga Google bisa menggunakan data-data kecelakaan, sehingga masyarakat kalau menggunakan Google, dia akan mendapatkan peringatan di daerah-daerah bahaya. Nah ini adalah satu kesatuan, membangun JR Center, termasuk dengan obat-obatan dengan kimia farma, dengan bio farma, kemudian top up dengan BPJS. Banyak sekali komponen kolaborasi yang bisa kita lakukan. Jadi hari ini nggak ada yang namanya membangun teknologi itu dengan sendiri. Semua harus kolaborasi. Apakah saya masuk ke ekosistem mereka, ataukah mereka memasukkan pada ekosistem yang kita miliki. Jadi kolaborasi. Karena contoh begini, kita sekarang mengembangkan ya di aplikasi ini, cek kendaraan. Kemudian di aplikasi ini pada waktu cek kendaraan muncul warna hijau itu udah bayar pajak, warna merah itu belum bayar. Gitu. Lalu saya challenge kepada teman-teman, terus habis kalau dia merah ngapain? Ya harusnya dibuka jalan supaya dia bisa melakukan pembayaran gitu. Nah sekarang ini kan kita belum buka gateway-nya, sekarang tahun ini harus selesai, harus semua dibuka sehingga dia bisa melakukan pembayaran otomatis. Jadi jangan cuma ngecek saja gitu kan. Begitu juga sama, ini belum ke bisnis lainnya. Bisnis lainnya kan bisa jadi top up. Contoh penumpang pesawat, kan mendapatkan jaminan cuma 50 juta. Tapi kemudian tertarik, kalau top up gimana? Bisa kan, tinggal partnernya kepada siapa. Nah kalau sekarang Jasa Raja kemudian ada AFG dengan banyak produknya, kan kita bisa melakukan kolaborasi. Nah kolaborasi ini tentu tidak saja teknologi, tapi sales channel dan macam-macam. Dengan harapan bahwa masyarakat akan tetap terlayani dengan baik, dan masyarakat juga akan mendapatkan kemudahan dari pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Jasa Raja. Sebetulnya masih mulai gitu ya, belum sampai selesai. Kenapa saya belum mengatakan bahwa ini adalah sebelum selesai? Karena teknologi yang kita gunakan pasti dinamis. Dari pengalaman saya, tidak bisa kita merasa yang terbaik. Pasti setiap merasa mendapatkan penghargaan justru kami merasa bahwa ini masih kurang, ini harus dikembangkan. JR-ku sebagai satu-satunya aplikasi yang bisa ngecek dengan kendaraanku yang resmi gitu ya. Artinya ini sudah bagus. Dan sekarang sudah digunakan juga oleh para mitra kita pemilik otobus gitu ya. Mereka harus melakukan registrasi terhadap jumlah penumpangnya, terhadap iuran wajib. Mereka juga sudah melakukan dengan baik. Nah pada saat ini dilakukan dengan baik menggunakan aplikasi itu, terus kemudian muncul yang lain-lainnya. Mau ada Infolaka, kemudian kolaborasi dengan Itle gitu ya, dan berbagai hal ya, termasuk top up kalau diperlukan. Karena kan masyarakat ini kan dilindungi oleh BPJS Kesehatan juga, sehingga kalau misalkan batas maksimal dari santunan yang diberikan Jasa Raja nggak mencukupi, kita bisa lakukan top up otomatis. Belum lagi kita melakukan efisiensi dengan penggunaan obat yang terkolaborasi supaya terdelivery dengan baik. Contoh dengan Bio Farma di grupnya Kimia Farma dan sebagainya. Ini kan juga kita harapkan kita pastikan profil dari masyarakat, kebutuhan dari obat ini bisa dilayani dengan cepat. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya ini nggak cuman menerapkan nanti di JR-ku ini akan dikembangkan terus gitu ya sebagai aplikasi yang tadilah omni channel gitu ya. Jadi dengan berbagai channel yang akan kita kembangkan dan kita persilahkan kepada mitra atau stakeholder kami untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Contoh misalkan Damri mau menggunakan, silahkan, SDP dan sebagainya, Pelni, ini bisa digunakan oleh semuanya. Dengan harapan kolaborasi ini kan orang nggak perlu terkunci pada satu aplikasi, tapi saat dia membutuhkan, dia mempunyai aplikasi di device mereka untuk bisa digunakan secara maksimal. Jadi yang paling penting menjadi perhatian kami adalah kami ingin masyarakat itu tetap sehat, tidak perlu kecelakaan baru mendapatkan santunan. Untuk menjadi sehat,
tentu ada langkah-langkah yang harus selalu dilakukan berupa pencegahan kecelakaan, berupa edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini bermacam-macam. Salah satu contoh, kalau ada komunitas pengguna atau pengemudi ojek online begitu, itu sederhana kan Pak. Ketika saya kumpulkan gitu dan kemudian saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana begini. Bapak-bapak pengemudi ojek online, siapa dari Bapak yang di sini yang mau menerima santunan dari Jasa Raharja? Pasti nggak ada yang mau. Karena mereka harus kecelakaan dulu kan. Ya kan, maka mereka bilang amit-amit dan sebagainya. Nah, ini menyadarkan ke mereka. Maka bagaimana kita menjaga keselamatan Anda supaya Anda pasti pulang ke rumah, pastikan Anda kembali ke keluarga Anda dengan selamat. Itu untuk kebahagiaan kami. Nah, ini akan terus kita kembangkan dari komunitas ya, dari semua aspek. Kemarin ketemulah satu komunitas ibu-ibu yang punya usaha juga sama. Karena ini juga harus kita edukasi, gunakan lampu sen yang benar ya Ibu, gitu. Jangan lampu sen kiri belok kanan, gitu kan. Nah, ini upaya mengedukasikan mereka bahwa pentingnya mereka fokus ya, kondisi kendaraan fit gitu ya. Salah satu contoh gitu, ketika profil kecelakaan itu kan terjadi di saat pagi atau malam kan. Paginya tuh 6 sampai 9, malamnya juga sama, 18 sampai 21. Nah, pastikan di kondisi itu adalah mereka fit, mereka sehat, terus mereka mampu mengendarai dengan baik gitu ya. Dan kami sarankan juga satu diantaranya adalah kalau Anda sempat menggunakan Google Map, gunakan earphone satu. Kenapa? Biar yang satunya masih mendengarkan, ada klakson dan sebagainya. Bukan melihat handphone yang ada di stang Anda. Nah, ini kan juga menjadi perhatian kita gitu. Jadi kita mengedukasi mereka. Nah, sarana-sarana edukasi ini dilakukan baik kami dengan Kakor Lantas ya, dengan Korlantas, dengan kemudian kan di Korlantas ada Kamsel juga tuh, direktur Kamsel yang memang untuk keselamatan dan edukasi kepada masyarakat. Kita lakukan sendiri juga. Bahkan di direktorat atau satu direktur hubungan kelembagaan ini ada satu task force-nya, dia adalah untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat. Tujuannya lebih baik kita membuat program. Nah, untuk masyarakat. Yang kedua adalah inisiatif terhadap rambu-rambu baru. Nah, ini ini saya nih pada waktu itu kan yang berpengalaman bahwa rambu ini nggak cukup di pinggir jalan gitu. Bagaimana kita buat di aspal, dan kemarin pada waktu di Mandalika kita uji coba walaupun belum sempurna. Kita namakan red spot. Jadi daerah-daerah yang bahaya kita kasih tanda gitu supaya masyarakat bisa merasakan tandanya. Dengan jalur kejut tersebut bisa mengetahui harus bagaimana. Apakah kecepatan di bawah 60 atau kecepatan di bawah 40 gitu. Karena mereka pastikan bahwa dengan tanda ini di depan itu ada resiko kecelakaan. Nah, kedua itulah bagian dari kewajiban kami, nggak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan improve tanda-tanda baru berupa tanda-tanda agar tidak munculnya kecelakaan-kecelakaan baru. Red spot itu ada 6 wilayah. Dan yang pertama kali di Kertek Wonosobo. Dan kemudian kita kembangkan terus. Di Lampung kemarin juga ada di Bogor gitu. Nah, terakhir di Mandalika. Di Mandalika ini adalah jalur baru ya, tapi sudah terjadi kecelakaan. Walaupun kecelakaannya tidak memenuhi syarat harus di atas 5 kali, tapi kita mencegah karena ini jalur baru. Nah, ini kemudian kita contohkan di sana. Dan ini kan masih sifatnya percontohan. Pada waktu kemarin saya melakukan evaluasi sendiri, saya lewat jalan itu, saya merasakan bahwa ada yang kurang gitu. Ternyata dari jarak antara kejut sampai dengan tulisannya itu nggak cukup 10 meter, harus 20 meter. Nah, ini mau dievaluasi lagi. Nanti setelah dievaluasi, dikeluarkan ketetapan oleh Kementerian Perhubungan, maka setiap daerah bisa melakukan sendiri. Nah, ini adalah rambu baru gitu, himbauan kepada masyarakat baru untuk menyelamatkan masyarakat dalam berkendara. Kan kemarin itu kan pada waktu penyusunan itu harus disetujui KNKT, PUPR gitu kan, termasuk Kementerian Perhubungan. Speknya udah ditentukan, warnanya seperti apa, hazardnya seperti apa gitu. Setelah jadi final, jadi ketetapan, maka nanti pemerintah daerah pun bisa melakukan sendiri. Gitu, jadi ketetapan untuk menyiapkan rambu-rambu ini. Nah, ini salah satu ini yang akan terus kita improve ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perubahan-perubahan yang diperlukan apa di dalam tata perambuan di Indonesia. Ini hebatnya insan Jasa Raharja. Jadi dedikasi kerja yang luar biasa, sambil
kami bangun sistemnya. Salah satu adalah kami ini kan menerapkan bagaimana supaya paperless. Digitalisasi yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kertas dokumen ini seminim mungkin. Tapi di sisi lain kita punya kendala bahwa ini nggak bisa kita sentuh semua. Contoh, ada ide. Gimana kalau kita kembangkan pakai JR Code? Itu bagus. Tapi kita harus lihat orang sakit belum tentu sadar harus pakai aplikasi. Nah, kuncinya adalah satu. Menurut saya waktu itu rumah sakit gitu. Nah, bagaimana rumah sakit di-challenge untuk menggunakan mobile service yang kita miliki. Ya awalnya 12, 24. Alhamdulillah sekarang 2.368. Artinya itu sudah 95% dari total rumah sakit yang ada. Ini prestasi yang sangat cepat. Kenapa menarik? Karena kita challenge kepada mereka. Anda kalau pakai aplikasi kami nih ya, kita akan bayar 14 hari. Bahkan namanya 14 hari ini performance cabang. Dia harus bayar nggak boleh lebih dari 14 hari. Jadi kita ukur performance sebagai bagian dari komitmen. Jadi setiap ada kecelakaan masuk ke rumah sakit menginput data dengan mobile service atau Movis, kemudian langsung connect ke kami dan kami merespon, SLA-nya tadinya 2 jam, kita ubah jadi 1 jam, dan ternyata 10 menit. Dan akhirnya ketemu bahwa ketika masyarakat mengalami kecelakaan, diterima di rumah sakit, dengan waktu 14 menit, dia sudah mendapatkan garansi letter. Sudah dipastikan, sudah dilayani oleh Jasara Harja. Ini kan penting. Itu adalah golden time gitu ya. Untuk melayani itu adalah 30 menit. Nah, 14 menit udah bagus. Lalu bagaimana santunan yang meninggal? POJK-nya itu ngantor 30 hari sebetulnya. SLA kita tadinya 3 hari gitu. Tapi apa iya kita biarkan 3 hari gitu. Nah, dengan kecepatan tadi ngangkat sebetulnya. Salah satu contoh Balikpapan 6 jam ya kan. Jogja 7 jam. Akhirnya kita bisa gitu. Average-nya sekarang 1 hari 7 jam. Average-nya. Dari 1 hari 10 jam, sekarang menjadi 1 hari 6 jam. Dan saya akan terus mengejar di bawah 24 jam. Walaupun dalam prakteknya, kecelakaan yang besar itu kita di bawah 24 jam. Hampir semua kecelakaan besar ya. Kemarin terakhir di Pemalang juga gitu, 5 meninggal. Kita 4 jam selesai kita bayarkan. Nah, dengan demikian, ini akan dirasakan oleh masyarakat, inilah negara hadir untuk masyarakat. Dan itu banyak yang masyarakat kaget gitu. Ini apa gitu kan. Bahkan kemarin pada waktu kejadian di Pangandaran yang 2 anak kembar itu, ini damai. Loh bukan, ini nggak ada hubungan dengan damai. Kami dari negara, mewakili negara menyerahkan ini sebagai kewajiban. Kenapa? Karena penabrak telah membayar STNK dan sebagainya. Kan gitu kan, karena punya STNK-nya, maka kita harus bayarkan 2 anak ini. Jadi itu lucu, dibayar cepat malah dikira mau ngajak damai. Padahal ini kewajiban kami untuk menyerahkan. Dan mereka juga kaget, kan mereka korban, bukan pemilik. Tapi kewajiban kami, korban harus mendapatkan santunan. Nah, inilah yang terus kita lakukan, bahwa Jasara Harja ini hadir untuk mewakili negara, untuk memberikan santunan bagi masyarakat Indonesia yang mengalami kecelakaan. Yang pertama begini, itu bukan kecelakaan tunggal yang penting. Dan kemudian penyebab kecelakaan juga bukan karena mabuk dan sebagainya gitu ya, atau macam-macam, atau kriminal gitu. Nah, ketika kecelakaan murni kita verifikasi. Kalau kendaraan antar kendaraan, maka kita cek verifikasi terhadap data kendaraan maupun kepemilikannya, maupun korbannya. Sama kalau kemudian itu penumpang umum, kan dia ada data kendaraan juga, ada iuran wajib dan sebagainya. Hanya verifikasi. Sampai mereka pun belum. Ini kadang-kadang kan begini, kayak kecelakaan bis itu, ketika terjadi, iuran wajibnya belum diterima kita loh. Belum diterima oleh Jasara Harja, tapi kami wajib, karena mereka telah melakukan verifikasi, ada iuran wajib bagi penumpang bis umum tersebut. Nah inilah verifikasi yang sangat mudah, nggak susah. Makanya kalau memilih kendaraan, bayar pajak tepat waktu. Karena pada saat Anda membayar pajak tepat waktu, maka Anda juga membayar sumbangan wajib atau asuransi bagi diri Anda. Ya alhamdulillah kita melewati kondisi ini, dan pada waktu melewati kondisi ini tentu beberapa hal-hal yang perlu melakukan perbaikan. Salah satu adalah di tahun 2021 ini, untuk pertama kalinya sumbangan wajib atau pembayaran dari asuransi dari kendaraan itu
melebihi dari batas yang diharapkan, artinya di atas 100%. Tentu ini kontribusinya juga bagus. Di sisi lain, kami akan tetap terus mengejar baik pertumbuhan yang baik, karena kami harus mendukung Kementerian BUMN dalam hal ini untuk memberikan kontribusi yang baik. Dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat, dan kesadaran masyarakat tumbuh, maka berdampak adalah pendapatan perusahaan juga naik. Di sisi lain, perusahaan juga akan terus melakukan efisiensi terhadap proses. Jadi digitalisasi ini adalah proses efisiensi. Efisiensi tidak mengurangi karyawan, efisiensi terhadap melakukan digitalisasi prosesnya sehingga kita bisa cepat, ya cepat di dalam pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital itu adalah sesuatu proses yang berkesinambungan, enggak hanya satu step dan tidak bisa dilakukan di dalam 1-2 tahun, tapi kemudian saya tarik sampai dengan tahun 2023 dan 2026 gitu ya. Seperti dari pengalaman saya, tetapi transformasi itu nggak bisa dilakukan kalau tidak dilakukan dari tahapan yang terdekat. Salah satu contoh, ketika kita melakukan development apapun, bagaimana untuk kontrol development? Dashboard. Bagaimana untuk mengkontrol pendapatan? Dashboard. Bagaimana mengkontrol pelayanan? Dashboard. Gitu contohnya ya. Dashboard ini kayak timeline yang kita bisa kontrol. Nah, ketika kita lakukan, maka ini adalah satu proses yang panjang gitu. Tahap pertama, bagaimana transformasi kita lakukan terhadap customer experience dulu, terhadap customer needs atau permintaan masyarakat. Ini sudah kita lakukan. Yang kedua, dalam tahap peningkatan berkembangan yang boleh dikatakan sinergi dengan berbagai pihak gitu. Jadi sinergi pembayaran begitu ya, sinergi pembayaran penerimaan santunan, penerimaan iuran gitu. Yang ketiga, kemudian bagaimana sinergi terhadap keselamatan lalu lintas menggunakan digitalisasi. Nah, ini belum nih. Ini bisa tahun di 2023 atau 2024 gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu benar-benar alert terhadap kecelakaan, nggak perlu lihat TV, nggak apa, tapi dia udah disadarkan di device yang dia miliki, yang dia gunakan setiap saat. Sampai bagaimana kita tahu kebutuhannya dipenuhin dan seterusnya. Sampai betul-betul digital platform, digital behavior terjadi di Jasara Harja. Jadi transformasi ini penting dilakukan, dan makanya saya kepengen mengajak semua insan Jasara Harja itu kemudian berpikir bagaimana kita behavior kita merubah digital. Salah satu contoh adalah digital adalah outputnya gitu. Saya lagi ada punya dream nih ya, di tahun ini harusnya keluar. Misalkan, saya ingin kalau masyarakat tanya ada kecelakaan, dia tahu. Ada kecelakaan di mana gitu kan? Atau mungkin dia ada saudaranya yang mengalami kecelakaan, dia masukin nolpolnya, dia tahu statusnya, kecelakaan atau di mana. Lalu kemudian statusnya tersebut muncul, kecelakaan di mana, luka-luka berapa, meninggal dunia berapa, langsung tercapture dalam bentuk message yang bisa di-share ke siapapun. Dan itu resmi dari kita. Nah, itu kan udah proses output digital kan dilakukan. Nah, ini tentu butuh satu pemahaman bersama, dan alhamdulillah semua bisa lakukan gitu. Yang contoh misalkan sebelum saya bergabung itu kalau nggak salah kita mengenal dari 34 provinsi yang sudah melakukan host to host baru 11. Lalu kalau kita mau kejar lagi, dan itu sudah dilakukan 6 tahun, itu nggak salah karena prosesnya memang nggak begitu gampang. Kemudian industri membuat satu kebijakan yang menarik namanya RPA, Robotic Processing Automation. Kenapa harus suatu kalau bisa lakukan RPA gitu? Saya bawalah pengembangan RPA itu ke sini, sehingga tadi kita bisa monitor harian, karena RPA bisa ngirim per batch 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi host to host bukan satu kemustahilan, ada transformasi digital yang bisa digunakan gitu. Nah, dengan demikian pasti akan ketemu kan? Akan ketemu, dan kemudian akan terus-menerus menjadi semakin baik, semakin maju, dan akhirnya masyarakat merasakan ini loh digitalisasi yang dilakukan oleh Jasara Harja. Merubah behavior ini bisa dijadikan ini quote-nya. Merubah behavior itu harus dengan cara
melibatkan mereka dalam proses perubahan. Tanpa dilibatkan, behavior mereka nggak berubah. Kita melatih tangan, maka tangan itu harus dilibatkan. Kita nggak bisa melatih tangan tanpa dilibatkan. Mengendarai sepeda motor, mengendarai sepeda, apa yang dilakukan? Tubuh kita terlibat dalam prosesnya. Ketika terus terlatih, maka behavior itu yang berubah. Perubahan behavior tidak hanya bicara omongan, tidak hanya disuruh, diminta, dihimbau, tapi dilibatkan. Dan saya mencontohkan, saya dan semua pemimpin adalah pemimpin yang terlibat dalam proses. Dengan demikian, perubahan behavior bisa dilakukan dengan baik. Lebaran ini pasti lebaran yang spesial buat kita dan seluruh masyarakat. Kenapa? Lebaran ini banyak diwarnai peristiwa yang tidak pernah diduga dari 3 tahun sebelum pandemi. Saya kehilangan orang tua, ada yang kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, tetangga udah pasti. Sesuatu proses yang dimana menyadarkan kita gitu bahwa ketika Allah menghendaki, nggak ada pilihan lain. Manusia nggak bisa menolak, termasuk COVID. Maka begitu nikmatnya Lebaran dan Ramadan ini. Paling nikmat saya hadapin. Bagaimana kesungguhan berpuasa, berkesungguhan beribadah gitu yang dilewati ini. Tentu saya yakin ini dirasakan oleh semuanya. Maka ini sangat spesial. Nah, perubahan-perubahan makna ini ternyata kita nggak bisa menyepelekan sebuah penyakit yang nggak pernah diduga. Yang berdampak kepada tata ekonomi, tata kelola, tata negara. Bahkan kehidupan emosional yang terbangun. Walaupun ini sudah kita lewati, tentu Lebaran ini justru kita untuk selalu waspada gitu ya. Jadi akhirnya mensyukuri dari yang ada, melakukan dengan ikhlas tanpa pernah menyerah. Bayangkan kalau seorang yang kena pandemi terus menyerah. Apa yang dilakukan kalau orang-orang yang kena COVID, termasuk saya, adalah dikuatkan kemampuan dirinya untuk survive, untuk imunnya bangkit. Itu sebetulnya mencontohkan bahwa hidup itu seperti itu. Jadi tidak ada kekuatan kecuali membangun passion dari diri sendiri untuk menjadi baik, menjadi hebat. Gitu. Dan imun itu sebetulnya, imun itu adalah jiwa yang harus kita bangun. Gitu. Ya sehingga saya rasakan bahwa dibanding dengan Lebaran sebelumnya ini sangat spesial. Sangat spesial dan buat saya pribadi, saya mendapatkan pekerjaan juga yang spesial. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pertama kalinya kan. Kemarin kan pada waktu saya di kereta api mungkin tidak ada perjalanan karena diberhenti kan, nggak ada karena PPKM. Nah hari ini saya menerima dengan nikmat gitu ya. Bagaimana saya datang ke terminal, bagaimana saya datang ketemu dengan siapa sih, oh ini luar biasa ya. Begitu pentingnya mudik masyarakat gitu. Yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ratas, presiden, menteri memikirkan betapa cintanya gitu ya terhadap masyarakatnya. Nah, maka ini satu kesempatan yang luar biasa buat saya gitu. Mendapatkan makna Lebaran yang berbeda dengan bakti pengabdian yang berbeda. Dan ketika di sini saya pernah menyampaikan begini kepada teman-teman. Teman-teman gitu ya, insan jasa raja. Banyak orang yang ingin melakukan pengabdian. Banyak, berbagai cara untuk pengabdian. Tapi mereka nggak dapat tempat. Sementara banyak orang cuman, saya pengen kerja di tempat yang sejahtera. Mereka merasa kurang aja. Hari ini, dua-duanya kita dapatkan. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengabdian, dan kita sejahtera. Sebagai insan jasa raja, insan BUMN. Mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana yang kau dustakan? Jadi, lakukan dengan baik. Dan saya bersyukur bahwa lihat dedikasinya, mengembangkan pelayanan yang 14 menit, yang 1 hari 6 jam, itu dedikasi. Dan itu kebanggaan yang luar biasa bagi saya, seluruh insan jasa raja. Dan dengan demikian saya selalu pesan kepada BOD -1. Jangan abaikan semangat yang mereka miliki. Gitu. Kemudian kita tidak memberikan kontribusi. Ada saat proses pencapaian hasil.
Sehingga selalu mereka merasakan bahwa pemimpin saya ada di dekat saya. Pemimpin saya selalu mendampingi dan selalu memberikan support saya. Jadi alhamdulillah pada lebaran ini saya tidak perlu beli baju lebaran karena baju lebaran saya adalah seragam. Karena kami semua bertugas harus melayani masyarakat. Tapi itu nikmat sekali. Saya banggain banget pakai menggunakan seragam. Dan rutin setiap lebaran ya, karena saya adalah kakak tertua, maka saya kumpulkan adik-adik saya dulu. Adik-adik saya di rumah saya di hari pertama, kemudian memberikan kesempatan untuk adik-adik ke keluarganya, istrinya, keluarga suaminya gitu. Dan biasanya di normal sih saya pulang ke rumah istri saya gitu, karena bapak ibu saya kan ada di sini dan sudah meninggal semua keduanya. Dan pasti saya ke makam dulu dan kemudian baru ke Salatiga gitu. Dan di Salatiga ini banyak sekali. Yang lucu adalah di sana kan ada terah kalau di Jawa ya. Ada keluarga terah gitu. Ini ada terah ini yang malah ketuanya saya, jadi mantu jadi kedua terah. Jadi makanya saya sama istri saya itu mencoba membangun rumah gitu ya di Salatiga untuk membangun silaturahmi gitu. Sama, saya punya rumah saya juga di sininya. Semua saya buat hanya untuk tempat untuk silaturahmi, untuk ngumpulin saudara-saudara. Karena silaturahmi itu sangat penting sekali. Nah mungkin kali ini saya silaturahminya mungkin terlambat gitu ya. Tapi saya mengizinkan istri dan anak saya itu pulang dulu ke Salatiga, mereka kumpul dengan keluarga. Kemudian saya akan nyusul gitu ya. Sambil ataukah kemudian piketnya bisa saya sesuaikan sambil di daerah gitu ya. Bergantian dengan beberapa direksi gitu. Tapi selalu makna lebaran selalu saya gunakan untuk silaturahmi gitu. Itu penting, mengenalkan anak-anak saya kepada saudara-saudaranya supaya dia nggak lupa dengan saudara-saudaranya. Mengenalkan anak-anak saya juga tentang bagaimana bapak dan ibunya waktu kecil gitu. Kami berdua orang-orang biasa gitu, yang sekolah, yang kerja gitu ya, supaya mereka juga nggak lepas dari keinginan untuk bisa maju, bisa baik gitu ya, tidak mengandalkan orang tuanya, tapi mereka harus survive sendiri gitu. Mereka selalu kita ajarin survive-nya seperti itu gitu. Jadi menarik gitu ya, menarik sekali. Tetapi kan dulu mungkin lebaran sesuatu yang karena lama nggak ketemu, tapi yang diimpi-impikan ketemu saudara banyak itu. Itu yang penting. Kalau pulang sih kita sering ya, bisa kapan pulang ya, tapi nggak ngumpul kan. Nggak ngumpul. Sama, di Jakarta juga sama. Kita kumpulin dulu, sholat id bareng gitu. Tentu ini yang luar biasa. Saya dan istri saya juga sama-sama abdi negara. Jadi saya bersama istri saya juga sama. Dan kami udah terbiasa itu gitu. Dan istri saya juga merasa, anak-anak saya juga tahu gitu. Dan waktu awal bekerja juga sama gitu. Hari ini juga mereka tahu, istri saya juga tahu. Dan memahami itu kan penting gitu ya, bahwa ketika ada masa-masa tertentu bahwa pengabdian kita ke negara itu sangat penting pada masyarakat juga. Dan mereka sadar kok yang dilakukan itu. Dan tampaknya bukan masalah keberatannya, justru mereka bangga sama bapak dan ibunya melakukan itu. Oh, saya semua waktu saya gunakan ada quality time ya. Jadi contoh gitu, kalau anak paling kecil itu kalau pas sarapan ya sarapan. Hari ini Ramadan itu yang paling spesial. Karena sahur selalu kan bersama. Buka kadang-kadang ya, tapi Sabtu Minggu selalu bersama. Dan sahur itu tidak ada yang namanya anak-anak berani meninggalkan tempat gitu ya. Sebelum ini bukan masalah otoriter, mereka ngerti bahwa saat sahur itu mereka ngumpul ngobrol dan niatnya harus saya yang mimpin. Dan mereka kalau ada yang buru-buru bilang niat dulu dong ya gitu sebelum pergi gitu kan. Kalau di hari-hari biasa selalu saya menggunakan Sabtu Minggu dan biasanya menyesuaikan. Kayak contoh misalkan gampang Sabtu tuh saya ada buka bersama sama teman-teman komunitas gitu kan. Ya saya ajak keluarga saya. Ya beda meja gitu. Tapi kan setidaknya habis buka bersama bisa sama cucu ya. Yang berat nih sekarang cucu nih. Cucu ini hampir dikatakan sangat dekat dengan saya gitu ya, dan bahkan kalau saya keluar kota itu dia nyari gitu ya. Sehingga ya sepakat kita semua harus jaga quality time-nya ini
sehingga kita pastikan bahwa komunikasi quality time itu bisa dilakukan dengan begini, komunikasi yang intens ya. Gitu. Bahkan kalau selalu saya menawarkan kapan kita mau pergi gitu. Kita sempatkan Jumat Sabtu Minggu mau pergi. Nah nanti yang menarik anak saya yang paling kecil, dia bawa laptop dan itu udah terbiasa dari mereka. Mereka kalau minta sesuatu itu present. Jadi mereka buat materi present. Boleh nggak ini kita kalau liburan habis lebaran, kalau ayah udah nggak piket, kita pergi ke sini, itinerary-nya ini, begitu ya dia langsung beli tiket, beli apa, ntar dia yang siapin anak-anak. Dan sekarang saya kalau pergi tuh udah namanya lokasi, hotel, kayak kemarin ke Bandung gitu kan, boleh nggak kita ke Bandung gitu. Terus ke Bandung, oh ya oke, Bandung deh, dari Bandung, boleh nggak kita naik kereta api? Oh ya boleh naik kereta api, kita pakai satu gerbong gitu kan. Nah, saya punya hobi juga, misalkan dengan komunitas. Tapi setiap hobi saya kan saya melibatkan anak dan mantu saya gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi anak dan mantu saya juga sama-sama bisa ikut bareng gitu kan. Misalkan pagi-pagi manasin Vespa gitu ya. Vespa terus habis itu kan breakfast di mana? Di tempat breakfast sudah ada istri saya, ada anak saya, ada cucu saya. Jadi ketemu. Nah, kualitas-kualitas seperti ini selalu kita jaga. Kami dan saya dan istri saya jaga agar memastikan bahwa komunikasi antar kami bisa berjalan dengan baik ya. Itu pun juga belum sempurna kan. Kadang-kadang masih ada yang nggak kebuka atau apa. Ya itu wajar lah ya. Tapi setidaknya selalu kami membuka diri gitu, melibatkan. Bahkan nggak bisa nolak kalau anak-anak yang udah sudah mengajukan gitu kan. Ya udah, yuk gitu. Pasti kita berdua mencoba mengatur agar tidak pas dengan waktu kerja. Sebetulnya tidak pernah ada kata sibuk gitu ya, tetapi saya menggunakan waktu dengan optimal. Jadi kalau sibuk enggak lah. Optimal itu artinya kepadatan waktunya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan bagi pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Komunitas tetap kok. Sekarang ini kan ada WhatsApp group gitu ya. Ya, hanya ngisi 10 menit saya komen, udah nampak ada, sudah selesai. Pas ketemu mereka ngadain acara ya saya muncul sebentar 1 jam selesai. Tetap saya jaga. Saya nggak pernah keluar dari komunitas apapun yang di handphone gitu ya. Walaupun banyak sekali. Dari komunitas sampai dari SMP, SMA gitu kan. Terus sampai komunitas-komunitas yang lainnya. Tetap saya jaga. Nah tujuannya ya saya butuh silaturahmi karena dalam prinsip hidup saya kan juga silaturahmi, serawung gitu kan. Nggak pernah saya putuskan tali silaturahmi ini. Nah masalah memanage waktu tinggal nanti kita atur waktunya. Makanya yang paling penting sebetulnya manage waktunya gitu. Jadi bukan masalah alasan sibuknya. Makanya saya bilang saya tidak setuju dengan kata-kata sibuk. Tetapi mungkin kepadatan waktunya mungkin lebih banyak gitu. Karena kalau sibuk konotasi nggak ada waktu. Saya pasti bisa ngatur waktu gitu. Hanya mungkin pas waktunya. Hari ini misalkan ketemu kan bisa gitu. Tapi pas waktunya bisa gitu. Kalau pas memang nggak ada kita reschedule gitu. Jadi jawabannya bukan tidak ada waktu loh ya. Ada waktu, nanti kita atur. Jadi saya cuma menghadapi semua itu positif gitu loh. Karena once kita memasukkan energi negatif, maka yang ada itu emosional. Ketika energi negatif emosional, yang ada adalah mesti penyakit, was-was, kecemasan gitu kan. Tapi once kita pikir dengan positive thinking, justru hal-hal positif itu akan muncul. Nah, obat sebetulnya nggak ada karena orang praktis makanan yang cukup ya kan, makanan yang sehat, makanan yang penting yang diasup gitu ya, bisa membuat kita bugar. Nah, itu juga kadang-kadang seperti sepedaan, harus ada cara khusus gitu ya bahwa kita apa yang nggak enak di badan ya harus kita jaga dengan kesehatan. Tapi sebetulnya semua itu bisa dilakukan kalau positive thinking. Saya nggak pernah, sebenarnya gini, sosok yang paling melekat di saya adalah bapak saya. Gitu. Saya menjadi figur bapak saya aja berat sekali gitu ya. Bapak yang tanpa bicara, tapi saya tahu strength-nya. Dan kemudian Bapak juga ngajarkan bagaimana dengan bahasa halusnya gitu ya, jaga saya gitu.
dan memberi support tanpa diminta kadang-kadang. Contoh saya punya rumah gitu, saya bangun, pertama kali saya bangun di Kudus waktu itu, terus bapak saya bilang, cuma sederhana, plafonnya nggak usah diberesin lah gitu, pikirin ini lantainya gitu. Ketika lantai saya pasangin, kemudian ternyata tiba-tiba bapak saya beresin plafonnya tanpa minta gitu ya. Dan itu terus ya sampai saya apa-apa tuh beliau yang mikirin sendiri gitu dan sebagainya, yang saya jadi malu. Terus fungsi-fungsi lain itu kan hanya bicara masalah fungsi lain adalah beliau mencontohkan bagaimana silaturahmi yang dibangun gitu ya. Bagaimana dulu kakaknya di Cilacap, kita dari Kudus jalan ke Cilacap naik mobil ke Cirebon gitu. Jadi ngajak silaturahmi itu yang harus saya contohkan. Ketika bekerja, dedikasinya terhadap pekerjaan juga luar biasa. Dan mencontohkan figur bapak ya, orang tua yang hangat, orang tua yang mengajarkan ke saya tentang bagaimana saya juga berinteraksi satu sama lain gitu ya. Bahkan ketika saya kerja di bank, karena bapak saya dulu kan di bank juga gitu ya. Padahal dulu saya pertama kali lulus disuruh kerja di bank, saya nggak mau. Saya kerja di bank gitu. Saya tidak ada kesulitan ketika saat itu saya dipindah ke cabang Kudus gitu ya. Karena bapak saya pernah jadi wakil kepala cabang di sana. Dan ketika ketemu masyarakat di sini dan nasabah, nama bapak saya masih melekat gitu. Dan dengan gampangnya saya mendapatkan nasabah seperti itu. Artinya relationship yang dibangun sangat baik. Nah, figur dari kesempurnaan ini, ya walaupun pada saat itu bapak di umur 59 ya. Dan itu pun pamit gitu, datang ke rumah saya, tidur di rumah saya gitu, besoknya meninggal gitu, tanpa sakit yang kepanjangan. Jadi tapi inilah satu contoh karena nggak ada gitu. Dan saya menjadi figur yang itu buat anak saya pun kan juga nggak gampang. Gitu. Bagaimana mementingkan relationship, bagaimana bisa melayani semua orang, semua pihak gitu. Saya lihat bapak kalau ada kegiatan apa ngelayani banget gitu. Makanya ini terakhirnya kan bentuk-bentuk berpikiran membuat masjid di kompleknya gitu. Terus bagaimana juga ngelajarin saya kalau jadi orang yang sembodo, yang diomongin, yang dijalankan harus sama. Itu juga nggak gampang kan, nggak gampang penerapannya gitu. Nah figur seperti ini tentu sangat menjadi panutan buat saya gitu ya. Dan saya sih ingin seperti bapak saya aja. Jadi artinya tidak menjadi sosok yang istimewa harus seorang pemimpinnya bagaimana, tapi bapak saya telah melewati ini dengan sangat baik, membesarkan anak-anak yang hebat gitu ya. Dan hari ini saya berempat kompak sekali, punya kekeluargaan saya kan berkeluarga berempat yang hebat, mengajari saya untuk menjadi pemimpin gitu ya. Seperti contoh pada saat sebelum akhir hayatnya, beliau itu malah mengucapkan terima kasih dan jagain adik-adik. Karena pada waktu itu saya masih ingat ketika saya kuliah di Gajah Mada, kemudian bapak saya bilang, saya cuma titip adik-adikmu kuliah semua di UGM gitu. Apapun fakultasnya terserah, yang penting dibuat. Nah itu kan saya berusaha, minatmu apa sih Dek, gitu sebagainya. Dan alhamdulillah kita berempat semua kuliah di sana. Ternyata di balik itu kita dikumpulkan satu rumah. Ketika dikumpulkan satu rumah, itulah simbol keluarga kakak beradik yang terjadi.